Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita akan melanjutkan membaca novel Ketika Istri Berhenti Peduli part 69. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman untuk dapat mensubscribe channel YouTube Novel Ilyaswan agar channel ini semakin berkembang, dan juga jangan lupa tinggalkan komentar yang bijak. Kita lanjutkan. Ketika Istri Berhenti Peduli part 69. Povnaya. Baik Pak, kami akan segera ke sana. Terima kasih banyak informasinya. Entah dengan siapa Mas Arman bicara di telepon. Sepertinya sangat serius. Terlihat jelas raut wajah Mas Arman yang seperti tegang atau terkejut. Aku kembali menyiapkan makan siang. Hari ini aku sengaja membuat menu sederhana makanan kesukaan Mas Arman. Katanya dia sudah lama sekali tidak makan beberapa sayuran dengan lalapan terasi. Dulu ketika kami masih duduk di rumah yang sudah terjual, aku sering membuatkan Mas Arman makanan kampung seperti ini. Tapi semenjak Dafa lahir, aku jadi jarang ada waktu untuk bersukaria di dapur. Umi dan Abi tadi pagi pamit untuk pergi ke acara khitanan anak saudara Abi. Sekalian mereka mengajak Dafa ikut serta. Padahal hari ini rencananya aku akan mengajak Mas Arman dan Dafa untuk jalan-jalan ke pantai. Hanya saja Dafa lebih memilih pergi bersama kakek dan neneknya. Aku hanya bisa pasrah saat melihat Dafa lebih memilih Umi daripada aku. Katanya kalau sama Umi dia bisa bebas makan es krim sepuasnya. Dari siapa Mas? Tanyaku pada Mas Arman yang kini sudah duduk di meja makan. Kami memang akan bersiap akan makan siang. Hanya saja tadi Mas Arman yang ada yang menelpon. Dari pihak rumah sakit Nay, jawab Mas Arman lesu. Dia menyendokkan nasi ke dalam piringnya. Kemudian dengan cepat aku memasukkan 1 sendok sambal terasi ke dalam piringnya juga. Sedangkan untuk lalapan aku taruh di depannya. Rumah sakit? Emangnya siapa yang sakit Mas? Tanyaku heran. Karena yang aku tahu kalau keluarga besar kami semuanya masih sehat. Ibu dan Lela, mereka masuk rumah sakit bersamaan. Jawab Mas Arman lagi sambil mengaduk-aduk nasi. Tidak biasanya Mas Arman bisa menolak pesona sambal terasi. Kok bisa? Berarti Lela udah ketemu dong, sahutku santai. Rasa kesal dan benci yang sudah mengakar di hati sulit membuatku menaruh iba pada ibu dan Lela. Mereka terlalu jahat untuk dimaafkan. Seandainya mereka bisa berubah, aku akan dengan senang hati bisa memaafkan kesalahan mereka. Tapi makin kesini sikap mereka semakin membuat darahku mendidih. Apalagi dengan kejadian kemarin, semakin membuatku tidak suka dengan Lela. Udah, alhamdulillah. Tapi ya gitu, dari keterangan rumah sakit barusan, Lela butuh pendamping. Karena ibu juga sakit, jawab Mas Arman menjelaskan. Butuh pendamping buat ngejagain dia gitu? Tanyaku dengan sedikit mendelik. Yang benar saja jika aku harus menjaga perempuan yang sudah mencoba menculik dan menjualku pada laki-laki hidung belang. Bukan baik itu namanya, tapi bodoh. Ya, Mas nggak bakalan nyuruh kamu kok. Mas tahu kamu juga ada kerjaan kantor. Mas juga ada kerjaan, jadi nanti kita suruh orang aja buat jagain dia. Jelas Mas Arman lagi. Dia sudah menghabiskan nasinya, tinggal aku saja yang masih selera menambah lauk lagi. Akhir-akhir ini kesehatan mataku agak terganggu, jadi aku harus banyak makan sayur-sayuran. Terus kita yang bayar, tanyaku lagi menatap Mas Arman tidak suka. Dia menjadi salah tingkah melihatku yang tidak suka dengan pendapatnya barusan. Sayang, please jangan marah-marah gini. Dengar, karena ini hari Minggu, Mas mau ke rumah sakit. Kamu mau ikut atau enggak? Tanya Mas Arman menatapku lembut. Jika aku tidak ikut, aku tidak akan tahu kondisi mereka nanti. Mereka juga sedang sakit. Tidak mungkin mereka punya tenaga untuk bertengkar. Lebih baik memang aku ikut saja. Siapa tahu nanti di sana aku bisa melihat bagaimana sikap Mas Arman pada mereka. Jika aku harus merawat Lela, tentu aku akan menolaknya dengan tegas.
Terserah jika Mas Arman mau merawat adiknya sendiri. Aku ikut Mas, bentar aku siap-siap dulu, jawabku cepat. Setelah menghabiskan makanan, aku pun segera membersihkan sisa makanan itu di atas meja. Aku juga dengan cepat mandi dan berpakaian layak. Aku lihat pentulan diriku di cermin. Ternyata selama ini berat badanku sudah lumayan naik. Aku jadi tidak sekurus dulu lagi. Jelas saja aku sangat bahagia di sini. Kupakai gamis warna pink dan hijab dengan warna senada. Gamis polos ini pemberian Mas Arman dulu ketika lebaran. Sudah lama aku tidak memakai ini. Setelah selesai, aku langsung menyusul Mas Arman yang sudah berada di dalam mobil. Kamu cantik banget, puji Mas Arman yang membuat pipiku bersemu merah. Wajahku menghangat saat mendengar pujian yang diucap Mas Arman. Dah, ayo jalan, nanti keburu macet. Hari ini Minggu loh. Elakku saat Mas Arman melihatku seperti salah tingkah. Siap Tuan Putri, jawab Mas Arman melajukan mobilnya di jalan raya. Sebelumnya aku sudah bilang sama Umi jika aku akan ke rumah sakit. Dafa juga katanya enteng sama Amji. Dia memang lebih dekat dengan Abi dan Umi karena kasih sayang dari mereka melimpah untuk Dafa. Nai, panggil Mas Arman aku sedang bermain ponsel. Nai, panggilnya lagi yang membuatku terpaksa menoleh. Apa? Tanyaku melihatnya yang sedang senyum-senyum sendiri. Kamu nggak pengen gitu ngasih adik buat Dafa? Pertanyaan Mas Arman barusan membuat kedua bola mataku melotot sempurna. Aku tersenyum mendengar pertanyaannya barusan. Emang kamu mau nambah anak? Tanyaku sambil tertawa kecil. Aku tidak menyangka jika akan mendapatkan pertanyaan ini dari Mas Arman. Karena sebelumnya kami memang tidak ada komitmen apa-apa tentang berapa kami harus punya anak. Iya, kalau kamu tidak keberatan, jawab Mas Arman santai. Dia masih fokus ke jalanan depan. Banyak sekali kendaraan bermotor di depan. Semuanya para muda-mudi yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan. Aku sih enggak keberatan, Mas. Tapi aku maunya kita punya rumah sendiri dulu. Terus aku juga mau nanti kalau Dafa sudah punya adik, dia udah umur 2 tahun atau 3 tahunan, jawabku sambil kembali memainkan ponsel. Aku memang tidak menolak untuk kembali punya anak. Hanya saja aku ingin punya rumah sendiri, walaupun sudah ada rumah yang diberikan oleh Umi dan Abi. Tetap saja aku menginginkan rumahku sendiri. Apalagi jika kami nanti punya anak yang banyak, seperti permintaan Abi dan Umi. Katanya mereka kesepian karena anaknya cuma aku. Uang perjualan rumah kemarin kan masih ada. Nanti aku transfer sedikit lagi, biar kita bisa beli rumah yang lebih besar dari kemarin. Jadi kalau kita punya 5 anak, harus ada 6 kamar, usul Mas Arman yang membuatku tertawa. 5 Mas? Tanyaku lagi mengulang kata-kata Mas Arman barusan. Iya, kan misal. Emang kamu dapat uang dari mana? Kan gajian kamu bulan kemarin udah kamu kasih buat aku semua, tanyaku penasaran. Karena uang gajinya yang 5 juta sebulan sudah diberikan padaku kemarin. Aku hanya menyisakan sekitar 1 juta untuk jajan Mas Arman. Alhamdulillah, semenjak pindah ke rumah Abi dan Umi, Mas Arman sudah berubah. Dia kembali menjadi suami yang penyayang dan bertanggung jawab. Dia juga lebih sering menghabiskan waktunya bersama kami. Daripada keluyuran tidak jelas seperti dulu. Sebenarnya Mas Arman menggantungkan ucapannya yang membuatku semakin penasaran. Aku memincingkan mata melihat ke arah Mas Arman yang mulai tertawa, karena dia berhasil membuatku penasaran. Sebenarnya apa? Tanyaku kesal karena Mas Arman tidak kunjung menyelesaikan kalimatnya. Sebenarnya Mas udah naik jabatan kemarin. Sekarang gaji Mas hampir 10 juta 1 bulan. Terus Mas juga dapat mobil kantor, jawab Mas Arman yang membuatku senang bukan main. Aku segera memeluknya dengan erat, sehingga membuatnya mengaduh kesakitan. Aduh, sayang sakit. Aku nggak bisa nyetir ini, ucap Mas Arman sambil menepuk-nepuk pundakku. Aku yang menyadari itu langsung melepaskan pelukan dan mendaratkan satu kecupan manis di pipinya. Alhamdulillah Mas, akhirnya kita bisa beli rumah sendiri ya. Aku masih girang mendengar kabar baik dari Mas Arman.
Alhamdulillah, semenjak Mas ngasih semua uang sama kamu dan gak pelit lagi sama istri, rezeki Mas semakin banyak juga, jawab Mas Arman yang membuatku kembali tersenyum. Ada binar bahagia di mata Mas Arman. Aku juga sangat bahagia dengan sikap Mas Arman sekarang. Semoga kamu tidak pernah berubah lagi, Mas, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah memarkirkan mobil, kami segera turun dari mobil. Kemudian melangkah masuk ke dalam rumah sakit tempat ibu dan Lela dirawat. Setelah bertanya pada petugas, kami berdua diantar oleh satpam menuju ruangan Lela. Kami langsung bertemu dengan dokter yang menangani Lela. Maaf dokter, kami terlambat. Karena kami juga baru tahu beritanya tadi, ucap Mas Arman saat kami sudah berada di dalam ruangan dokter. Tidak apa-apa Pak, kami juga sebenarnya bingung mau menghubungi kemana. Untung saja ada ponsel Bu Jubaidah, jadi kami tahu harus menghubungi kemana, jawab dokter. Jadi bagaimana kondisi pasien yang bernama Lela? Tanyaku penasaran. Dia baru saja selesai dioperasi, ada beberapa luka yang sangat parah, tetapi kondisinya sekarang masih belum sadarkan diri, jawab dokter lagi menjelaskan. Aku menutup mulut dengan tangan kanan, tidak menyangka jika keadaan Lela separah ini. Pantas saja ibu sampai syok dan pingsan. Ada juga 2 orang lagi yang menunggu Ibu Jubaidah. Tapi di ruangannya mereka pihak gudang tempat saudari Lela ditemukan. Lanjut dokter lagi yang hanya kami balas dengan anggukan. Kira-kira Lela bisa pulih lagi atau tidak ya dok? Tanya Mas Arman lagi. Kami tidak bisa memastikan karena setelah dioperasi di bagian dalam intinya terdapat banyak sekali cabai. Dan juga ada beberapa puntung rokok yang kami perkirakan dimasukkan saat masih ada apinya. Aku merengis saat mendengarkan penjelasan dokter. Begitu menderitakah Lela saat diculik? Ada rasa ngilu saat membayangkan kesakitan yang Lela alami saat itu. Klek, tiba-tiba pintu dibuka tanpa diketuk lebih dahulu. Kami serentak menoleh ke arah pintu. Dokter, pasien yang tadi kita operasi mengalami pendarahan parah. Dan juga kejang-kejang dokter, lapor salah satu perawat yang baru masuk. Sontak kami semua bangkit. Tanpa pamit, dokter tadi langsung berlari mengikuti langkah perawat tadi. Begitu juga aku dan Mas Arman.